Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penata laksanaan prolaps tali pusat atau prolapsus veniculi. Sebelum menyimak video, sedikit saya akan sampaikan teori tentang prolaps tali pusat. Ya, yang pertama, apa itu prolaps tali pusat? Yaitu kegawat daruratan di bidang obstetri yang merupakan salah satu penyulit dalam persalinan. Prolaps tali pusat adalah penurunan tali pusat ke dalam vagina mendahului bagian terendah janin yang mengakibatkan kompresi tali pusat di antara bagian terendah janin dan panggul ibu sehingga fungsi tali pusat menjadi terganggu. Misalnya janin dengan presentasi kepala, maka tali pusat mendahului kepala janin. Ya, yang selanjutnya, prolaps tali pusat itu ada 3. Yang pertama, tali pusat menumbung, disebut juga prolapsus veniculi, yaitu jika tali pusat teraba keluar atau berada di samping dan melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir, tali pusat dapat prolaps ke dalam vagina atau bahkan di luar vagina setelah ketuban pecah. Yang kedua, tali pusat terkemuka. Jika tali pusat berada di samping bagian besar janin, dapat teraba pada kanalis cervicalis atau lebih rendah dari bagian bawah janin, sedangkan ketuban belum pecah. Yang ketiga, occult prolaps. Jika tali pusat terletak di samping kepala atau di dekat pelvis, tapi tidak dalam jangkauan jari pada pemeriksaan vagina. Ya, adapun faktor predisposisi prolaps tali pusat atau faktor penyebab dari prolaps tali pusat ini, seperti kita lihat di sini ada beberapa penyebab. Ya, yang pertama itu ada malpresentasi. Malpresentasi yaitu presentasi selain kepala, seperti letak lintang, kemudian letak sungsang, presentasi bokong, terutama presentasi kaki. Nah, yang selanjutnya itu ada bayi yang lahir prematur, ya, yang disebabkan karena bayi yang ukurannya masih kecil sehingga bayi di dalam rahim bergeraknya masih aktif. Selanjutnya ada gemeli. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di sini itu ada adaptasi, kemudian frekuensi presentasi abnormal yang lebih besar, ya. Kemudian kemungkinan presentasi yang tidak normal. Setelah itu ada polyhydramnion. Nah, seperti kita ketahui bahwa polyhydramnion yaitu terdapat cairan ketuban yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan janin di dalam rahim ibu dapat bergerak dengan leluasa, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan tali pusat turun bersamaan dengan keluarnya cairan ketuban. Kemudian ada ketuban pecah dini. Nah, keadaan ketuban pecah dini ini membawa atau mengeluarkan sejumlah cairan yang mengalir, kemudian dan tali pusat akan ikut bersamaan dengan keluarnya cairan ketuban melalui jalan lahir atau di vagina ibu. Selanjutnya ada distorsi kepala panggul atau DKP. Distorsi antara panggul dan bayi yang menyebabkan kepala tidak dapat turun
Jadi karena kemungkinan janin yang berukuran besar atau kesesuaian antara kepala janin dengan panggul ibu ya, sehingga kepala tidak dapat turun, dan pada saat pecahnya ketuban ini dapat diikuti oleh tali pusat yang menumbuh. Selanjutnya ada posisi terendah janin yang masih tinggi ya. Kemudian ini tertundanya penurunan kepala ya, meskipun kita dapatkan ukuran panggul ibu yang normal, namun karena posisi terendah janin masih tinggi, maka di sini juga akan menyebabkan terjadinya prolaps tali pusat. Selanjutnya ada plasenta letak rendah. Nah, jika plasenta ya dekat serviks, maka akan menghalangi penurunan bagian terendah janin ya. Di samping itu juga insersi tali pusat lebih dekat dengan serviks, sehingga akan lebih mudah ya menyebabkan tali pusat prolaps. Ya, untuk tanda dan gejala prolaps tali pusat di sini yaitu tali pusat kelihatan menonjol keluar dari vagina atau jalan lahir. Kemudian ada tali pusat dapat dirasakan atau diraba dengan tangan di dalam vagina. Jadi biasanya kita mengetahui ya gejala prolaps tali pusat ini pada saat melakukan pemeriksaan dalam atau PP. Kemudian ada auskultasi, yaitu terdengar jantung janin yang irregular. Terdapat bradikardia janin, yaitu DJJ yang kurang dari 100 kali per menit. Selanjutnya yaitu hipoksia janin, ditandai dengan gerakan janin yang jarang dan lemah. Komplikasi yang dapat diakibatkan oleh prolaps tali pusat itu dapat terjadi baik pada ibu maupun pada janin. Komplikasi pada ibu yaitu infeksi ya, yang dikarenakan oleh pecahnya ketuban, menyebabkan bakteri di dalam cairan ketuban menembus amnion sehingga terjadi bakteremia dan sepsis ya pada ibu dan janin. Sedangkan pemeriksaan dalam atau VT yang kita lakukan juga dapat menyebabkan masuknya bakteri dari vagina ke dalam uterus. Kemudian ada komplikasi laserasi jalan lahir, baik laserasi pada perineum, vagina, dan serviks. Kemudian ada ruptur uteri dan atomia uteri. Hal ini dapat terjadi akibat upaya menyelamatkan janin. Yang selanjutnya yaitu komplikasi pada janin, yaitu dapat terjadi gawat janin. Gawat janin ini dapat terjadi ketika janin tidak memperoleh oksigen yang cukup ya, dikarenakan terjadinya kompresi pada tali pusat sehingga suplai oksigen dan nutrisi tidak tersalurkan kepada janin. Adapun tanda-tanda gawat janin yaitu frekuensi bunyi jantung janin kurang dari 120 kali per menit ya, kemudian lebih dari 160 kali per menit. Selanjutnya berkurangnya gerakan janin, ini sebagaimana kita ketahui bahwa gerakan janin yang normal yaitu lebih dari 10 kali per hari. Kemudian adanya air ketuban yang bercampur dengan mekonium, air ketuban berwarna kehijauan, atau tali pusat pulsasinya atau denyutannya lemah. Ya, mungkin itu saja teori yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya silahkan menyimak video tentang penata laksanaan prolaps tali pusat atau prolapsus veniculi. Keterampilan klinik prolapsus tali pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prolaps tali pusat atau prolapsus veniculi. Prolapsus veniculi atau prolaps tali pusat yaitu salah satu kegawat daruratan di bidang obstetri, merupakan penyulit dalam persalinan, di mana prolapsus tali pusat ini pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam didapatkan tali pusat berada atau terabah di bagian terendah janin atau bahkan keluar di jalan lahir. Persiapan alat. Adapun persiapan alat pada penanganan ini yaitu yang pertama ada infuset, ada kapas DTT, ada bengkok, ada funandoskop, ada korentang, kemudian ada sarung tangan pendek, sarung tangan panjang, kasa, dan kateter. Serta ada tabung oksigen. Tahap selanjutnya di sini kita masuk pada persiapan pasien, menjelaskan bahwa akan melakukan pertolongan persalinan. Selamat pagi Ibu, saya Nidanteli. Pada hari ini saya nanti akan membantu Ibu dalam proses persalinan. Setelah itu memeriksa kandung kemih. Apabila kandung kemih penuh, maka kita lakukan kateterisasi. Menggunakan APD lengkap, kita melanjutkan dengan mencuci tangan dengan masker. Bersihkan dengan baju sampai ke siku. Dan mengeringkan dengan handuk. Setelah mencuci tangan, kita lanjut menggunakan handskin steril. Setelah itu melakukan pemeriksaan dalam. Sebelumnya kita melakukan luka hygiene. Melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dalam. Pada saat melakukan pemeriksaan dalam, didapatkan ada bagian yang berdenyut di bagian terendah janin. Maka di sini kita dapat mendiagnosa bahwa terjadi prolapsus tali pusat. Melakukan pemeriksaan dalam, kita memposisikan pasien dengan kepala lebih rendah daripada kaki, yaitu dengan mengganjal di bagian bokong pasien dengan menggunakan bantal. Ini sih dulu. Dan selanjutnya kita memberikan oksigen kepada pasien 4 sampai dengan 6 liter per jam dengan menggunakan masker atau nasal cannula. Jika ibu pada persalinan kala 1 dengan sarung tangan DTT, masukkan tangan dalam vagina dan bagian terendah janin segera didorong ke atas, sehingga tahapan pada tali pusat dapat dikurangi atau untuk mengurangi kompresi pada tali pusat janin. Tangan yang lain menahan bagian terendah di suprapubis dan evaluasi keberhasilan reposisi dengan menggunakan funandoskop. Selanjutnya kita menggunakan sarung tangan.
Kemudian kita mendorong kepala janin untuk mengurangi kompresi pada tali pusat. Setelah itu tangan kiri, yaitu tangan bagian luar, di atas suprasimfisis kita menahan janin. Setelah reposisi, kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan DJJ. Mereposisi janin, selanjutnya kita mengevaluasi reposisi janin dengan melakukan pemeriksaan DJJ. Jika bagian terbawah janin telah terpegang dengan kuat di atas rongga panggul, kemudian lakukan hal tersebut sampai dengan seksio sesarea pada tempat rujukan. Dan jika ibu pada persalinan kala 2, pada presentasi kepala, lakukan ekstraksi vakum atau cunam forceps dengan tetap dilakukan episiotomi. Jika letak lintang, siapkan segera sesio sesarea dan siapkan segera resusitasi neonatus. Kemudian lakukan rujukan dengan tangan tetap berada di dalam vagina ibu dengan tetap mereposisi tali pusat sehingga tidak terjadi kompresi pada tali pusat dengan tetap melakukan deteksi pada DJJ. Setelah sampai di tempat rujukan, kemudian kita melepaskan tangan. Setelah itu mendekontaminasikan alat. Tindakan selesai, tidak lupa kita untuk mencuci tangan kembali dengan siram air. Setelah itu mengeringkan tangan menggunakan air. Sekian penata laksanaan prolapsus tali pusat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.